Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman di kelas 2D semua dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, teman-teman, insya Allah pada hari ini kita sudah mulai belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 2. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan ungkapan dalam teks. Yang kedua, siswa dapat membilang banyak benda. Nah, teman-teman, setelah nantinya teman-teman selesai menyimak video yang Ibu jelaskan ini, teman-teman yang pertama akan dapat menemukan dan menjelaskan sebuah ungkapan di dalam teks. Kemudian yang kedua, nantinya teman-teman juga akan bisa menghitung banyaknya sebuah benda. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Silakan teman-teman disiapkan buku paket tematiknya, buku tulis, serta pensilnya. Materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu ada di halaman 3 sampai halaman 5 insya Allah ya. Baik teman-teman, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan pada video. Nah, di situ ada sebuah gambar yang mencerminkan hidup rukun di rumah, yaitu ada kakak, adik, ayah, dan ibu yang sedang berkumpul di ruang tamu. Pada gambar tersebut bisa teman-teman lihat. Di situ ada ibu yang sedang minum teh, kemudian ada kakak yang sedang membaca buku, dan ada adik dan ayah yang sedang bercengkrama atau berbicara ya. Nah, gambar tersebut mencerminkan sebuah kehidupan yang rukun di rumah ya teman-teman ya. Dengan kita hidup rukun atau menjaga kerukunan kita di rumah akan membuat kehidupan kita menjadi tentram dan damai. Ya teman-teman ya. Nah, semua anggota keluarga itu harus menjaga hidup rukun. Kenapa? Karena tadi dengan kita menjaga hidup rukun maka kehidupan kita akan tentram dan damai. Lalu bagaimana ya Bu cara menjaga kerukunan di rumah? Baik teman-teman, cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan hidup di rumah ya diantaranya ada 2, yaitu saling menghormati dan saling menyayangi semua anggota keluarga ya, baik dengan kakak, dengan adik, dengan ibu, dengan ayah. Kita harus saling menyayangi dan saling menghormati. Nah, diantaranya ada beberapa contoh hidup rukun di rumah ya, yaitu yang pertama, saling berbagi makanan. Nah, saling berbagi makanan di sini maksudnya yaitu saling berbagi makanan dengan kakak atau adiknya di rumah ya. Kemudian yang kedua, saling membantu pekerjaan. Nah, teman-teman perlu diperhatikan di sini ya. Saling membantu pekerjaan ini artinya bukan kakak yang mengerjakan tugas adik, bukan seperti itu ya. Maksudnya saling membantu pekerjaan di sini, misalkan adik membantu kakak merapikan buku ataupun sebaliknya ya. Kemudian contoh lainnya misalkan adik membantu kakak menyiram tanaman atau menyapu seperti itu. Kemudian contoh lainnya bisa
adik membantu kakak merapikan tempat tidur ataupun sebaliknya, ya maksudnya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu saling menjaga satu sama lain. Di sini maksudnya misalkan kakak menjaga adiknya yang masih kecil seperti itu ya. Nah, itu diantaranya contoh-contoh hidup rukun di rumah ya teman-teman ya. Sehingga dapat kita rasakan nanti manfaatnya, yaitu kita akan merasakan kehidupan kita di rumah yang tentram dan damai karena selalu menjaga kerukunan hidup. Baik, teman-teman kita lanjutkan ya. Di sini ibu mempunyai sebuah teks. Mari kita baca bersama-sama ya. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Nah, teman-teman, dari teks yang kita baca tersebut, kita dapat menemukan sebuah ungkapan. Apa itu ungkapan? Ungkapan itu merupakan gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru atau arti baru. Nah, dari teks yang tadi kita baca, kita dapat menemukan makna baru, yaitu pada kalimat pertama adalah murah hati, teman-teman. Nah, murah hati di sini maknanya bukan hati yang harganya murah, melainkan suka memberi atau dermawan. Ya, yang dimaksud murah hati di sini, ibu ulangi sekali lagi, yaitu suka memberi atau dermawan. Baik teman-teman, di sini ibu memiliki beberapa contoh sebuah ungkapan beserta makna atau artinya ya. Di antaranya yang pertama, buah tangan. Nah, buah tangan ini teman-teman artinya oleh-oleh ya. Yang kedua, ringan tangan. Ringan tangan artinya suka membantu. Kemudian yang ketiga, banting tulang. Banting tulang artinya kerja keras ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, buah hati. Buah hati artinya adalah anak kandung. Kemudian yang kelima, ungkapannya adalah rendah hati, yang artinya adalah tidak sombong. Kemudian yang keenam, berat hati. Berat hati memiliki arti tidak ikhlas. Kemudian yang ketujuh ada ungkapan kabar angin. Kabar angin ini artinya kabar yang belum tentu kebenarannya ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yang kedelapan ada bunga tidur. Bunga tidur itu memiliki makna sebuah mimpi ya teman-teman ya. Kemudian yang kesembilan yaitu kepala dingin. Artinya yaitu tenang. Kemudian yang kesepuluh besar kepala. Nah, besar kepala ini artinya adalah sombong ya teman-temannya, tidak boleh ya. Nah, itu beberapa contoh ungkapan beserta makna atau artinya ya. Nanti bisa teman-teman pelajari dan ingat-ingat. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini ibu mempunyai sebuah percakapan antara ayah, adik, dan kakak ya. Nah, percakapannya mari kita baca. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Kemudian kakak dan adiknya berkata, "Hore, aku dapat oleh-oleh." Nah, kata kakaknya, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Nah, teman-teman, mari kita perhatikan sejenak gambar percakapan antara ayah, kakak, dan adik. Nah, di situ ayah itu membawa buah tangan. Artinya ayah bukan membawa buah dan tangannya ya teman-teman ya. Buah tangan itu adalah sebuah ungkapan yang artinya adalah oleh-oleh. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa ungkapan itu memiliki sebuah makna lain atau arti yang lain. Nah, kemudian kakak dan adik menyimpan oleh-oleh yang ayah berikan. Oleh-oleh yang ayah berikan adalah sebuah buku dan pensil. Kemudian kakak dan adik menyimpan buku dan pensil tersebut. Kakak dan adik mengelompokkan buku tersebut.
Nah, kira-kira ada berapa banyak ya buku dan pensil yang kakak adik miliki? Nah, teman-teman di rumah juga bisa menghitung berapa banyak buku dan pensil yang teman-teman miliki di rumah ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu membilang banyak benda. Teman-teman, banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Pengelompokan itu dapat dilakukan menggunakan suatu benda atau kubus. Misalkan bendanya apa ya Bu? Nah, benda-bendanya yang penting dapat dihitung ya teman-teman ya. Misalkan pensil ataupun buku, penghapus bisa, pengraut bisa. Yang penting benda-benda tersebut dapat dihitung ya. Kemudian kubus juga bisa. Baik, lalu bagaimana caranya ya Bu mengelompokkan sebuah benda? Nah, misalkan di sini Ibu mempunyai sebuah krayon teman-teman ya. Nah, krayon itu benda ya karena bisa dihitung. Teman-teman, untuk memudahkan teman-teman dalam menghitung atau membilang, maka teman-teman perlu mengelompokkan benda-benda tersebut. Ya, misalkan di sini Ibu mempunyai krayon. Nah, ada 10 batang krayon. Untuk memudahkannya, maka teman-teman kelompokkan ya. 10 batang krayon tersebut diikat menjadi satu. Ya, jadi nilainya satu ikat krayon tersebut bernilai 10. Baik, teman-teman, perhatikan contoh berikut ini. Krayon dikelompokkan menjadi satu ikat. Satu ikat krayon bernilai 10. Mari kita hitung bersama-sama. 10, 10, 10, 10, kemudian 8. Maka jika dijumlahkan 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 kemudian ditambah 8, hasilnya adalah 48. Teman-teman, 48 jika dibaca menjadi 48. Bagaimana teman-teman? Insya Allah mudah ya. Baik, kita lanjutkan yaitu mengelompokkan dengan kubus. Teman-teman, jadi yang kotaknya besar ini adalah kubus ratusan dan terdiri dari 10 kubus puluhan atau 100 kubus satuan. Kemudian yang di tengah panjang itu merupakan kubus puluhan. Ya, nilainya adalah 10 kubus satuan. Terakhir yang sendirian itu kubus satuan, nilainya 1 ya teman-teman ya. Baik teman-teman, perhatikan contoh berikut ini. 100, 20, dan 3. Jika dijumlahkan maka 100 ditambah 20 ditambah 3 hasilnya adalah 123. Jadi 123 jika dibaca menjadi 123. Mudah ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sekian dulu penjelasan materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman ya. Jika teman-teman merasa ada yang belum jelas, silakan ditanyakan boleh ya. Nanti kita bergabung lagi di grup diskusi. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila masih banyak kekurangan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.